Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Iwan Wicaksono, MPD, dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator, pemandu jalannya diskusi, akan menyampaikan materi dasar-dasar IPA dengan judul metode ilmiah. Perkenalkan, kelompok kami dengan anggota Rina Dwi Utami, NIM akhir 4094, Dewania Farista Herman, NIM akhir 4119, dan Julia Esa Ayu Firdausi dengan NIM akhir 4123. Materi pertama tentang pengertian metode ilmiah yang akan diterangkan oleh saya sendiri. Secara etimologi, kata metode berasal dari bahasa Yunani, yakni metodos. Meta berarti menuju, melalui sementara, hodos berarti berjalan atau arah. Sehingga metode adalah jalan atau cara tepat untuk melakukan sesuatu. Pengertian metode ilmiah menurut para ahli diantaranya, menurut Surya Sumatri, metode ilmiah adalah rangkaian prosedur yang harus dijalankan untuk mendapat jawaban tertentu dari pernyataan tertentu pula. Menurut Georges Kneller, metode ilmiah adalah struktur rasional dari adanya penyelidikan ilmiah yang hipotesisnya disusun dan diuji. Dan menurut C. Lachman, metode ilmiah meliputi perumusan hipotesis spesifik atau pernyataan spesifik untuk menyelidiki perancangan penyelidikan, pengumpulan data, pengolahan data, penggolongan data, dan pengembangan generalisasi serta pemeriksaan kebenaran. Tujuan metode ilmiah diantaranya pertama untuk menyingkatkan keterampilan, yang kedua untuk mengorganisasikan fakta, yang ketiga untuk membuktikan kebenaran ilmiah, yang keempat untuk mencari ilmu pengetahuan, yang kelima mendapatkan pengetahuan yang teruji. Ciri metode ilmiah yang pertama memperoleh keterangan yang cukup dan teliti, yang kedua menggunakan pemikiran yang logis dan teratur, yang ketiga, menyusun pengetahuan secara sistematis. Yang keempat, membatasi masalah dengan garis-garis yang tegas. Yang kelima, menemukan hukum-hukum dan prinsip-prinsip umum sebagai suatu teori dasar yang dapat dipercaya untuk digunakan di masa depan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dewania Farista. Terima kasih, moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah sikap yang dimiliki para ilmuwan dalam mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan baru, misalnya objektif terhadap fakta, hati-hati, bertanggung jawab, berhati terbuka, dan selalu ingin meliti, serta sebagainya. Dengan sikap ilmiah yang tertanam dan berkembang dari siswa diharapkan mampu bersikap peka terhadap lingkungan di sekitarnya. Sehingga berikut ini contoh sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh siswa. Yang pertama, sikap ingin tahu, yang diwujudkan dengan selalu bertanya tentang berbagai hal seperti mengapa demikian, apa saja unsur-unsurnya, bagaimana kalau diganti dengan komponen lain, dan sebagainya. Yang kedua, kritis, yang direalisasikan dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik jalan bertanya kepada siapa saja yang diperkirakan mengetahui masalah maupun dengan membaca sebelum menentukan pendapat untuk ditulis. Yang ketiga, terbuka. Mereka harus bersedia mendengarkan keterangan dan argumentasi dari siapapun. Yang keempat, objektif, yaitu menyatakan apa adanya tanpa dibarengi dengan perasaan pribadi. Yang kelima, rela menghargai karya orang lain, diwujudkan dengan mengutip dan menyertakan terima kasih atas karangan orang lain, dan menganggapnya sebagai karya yang orisinil dengan milik pengarangnya. Selanjutnya, berani mempertahankan kebenaran, dengan membela fakta atas hasil penelitiannya. Yang terakhir yaitu futuristik, di mana berpandangan jauh, mampu membuat hipotesis dan membuktikannya, bahkan mampu menyusun suatu teori yang baru. Next. Pola pikir dalam metode ilmiah.
Pola pikir dalam karya ilmiah mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh sebab itu, seseorang saintis seharusnya bekerja dengan sistematis, berpikir, dan berlogika, serta menghindari dirinya dari subjektivitas pertimbangan, meskipun hal ini tidak mutlak. Pola pikir dalam metode ilmiah dibagi menjadi dua, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif yaitu pola pikir dengan cara pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus. Sedangkan induktif yaitu pola pikir dalam pengambilan kesimpulan dari kasus yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Julia Esa. Baik, terima kasih moderator. Dan berikutnya yaitu kriteria metode ilmiah. Dalam metode ilmiah ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Di antaranya yang pertama berdasarkan fakta. Semua yang ada dalam metode ilmiah harus berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya. Tidak berdasarkan daya hayal, kira-kira, ataupun legenda. Yang kedua, tidak mengandung prasangka. Metode ilmiah harus bebas dari sifat prasangka. Sebuah metode ilmiah juga tidak boleh berisi tentang opini-opini peneliti. Yang ketiga, menggunakan prinsip analisis. Dalam menarik kesimpulan, prinsip-prinsip analisis harus digunakan karena dibutuhkan urutan pikiran dan kejadian yang jelas. Yang keempat, perumusan masalah. Dalam metode ilmiah dibutuhkan hipotesis untuk mendapatkan penjelasan terhadap terjadinya suatu fenomena. Yang kelima, menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Dengan menggunakan teknik tersebut, akan diperoleh sebuah hasil yang dapat diterima secara umum. Yang keenam, menggunakan ukuran objektif. Pada saat melakukan eksperimen harus menggunakan ukuran objektif karena ukuran tidak boleh dikira-kira. Next. Langkah-langkah menulis karya ilmiah. Yang pertama, observasi. Observasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan topik. Yang kedua, identifikasi masalah. Permasalahan merupakan pertanyaan ilmiah yang harus diselesaikan. Yang ketiga, hipotesis. Hipotesis merupakan suatu ide atau dugaan sementara tentang penyelesaian masalah yang diajukan dalam karya ilmiah. Yang keempat, eksperimen. Eksperimen digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Yang kelima, analisis data. Data yang diperoleh harus dianalisis bertujuan untuk membuktikan hasil dan hubungan variabel kuantitatif. Yang keenam yaitu kesimpulan. Kesimpulan merupakan ringkasan hasil dari eksperimen. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengisi di room chat atau bisa unmute.
kepada anggota kelompok kami yang ingin jawab, dipersilahkan. Izin menjawab, moderator. Di sini pertanyaan dari Aprilia Lulita Nadia disebutkan bahwa dalam ciri-ciri ilmiah terdapat ciri yaitu membatasi masalah dengan garis-garis yang tegas. Nah, apakah arti dalam ciri-ciri tersebut? Jadi, maksud dari membatasi masalah dalam garis-garis yang tegas, yaitu jika kita melakukan sebuah penelitian ilmiah, nah, pastikan dalam penelitian itu kita akan menemukan suatu hal lain di luar apa yang ingin kita amati. Misalkan, penelitian pengaruh suhu terhadap proses pertumbuhan tanaman. Itu kan nanti kalau sedang melakukan percobaan pasti ada pengaruh lainnya. Entah itu pengaruh dari tanamannya sendiri atau faktor luarnya. Maka dari itu, harus dilakukan pembatasan masalah secara garis besar untuk membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar, sehingga penelitian itu lebih bisa fokus terhadap apa yang ingin dicapai. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiahnya bisa langsung diterima oleh para pembacanya. Bagaimana, April? Apa ada sanggahan? Tidak ada nih, ya, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fadlatul Bariro. Di mana pertanyaannya, peran apakah yang harus dilakukan oleh seorang guru IPA agar peserta didik memiliki, membangun, dan mempertahankan sifat futuristik tersebut. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, sikap futuristik merupakan sikap yang memiliki pandangan jauh, mampu membuat hipotesis, dan membuktikan bahkan mampu menyusun suatu teori. Upaya yang dilakukan oleh pendidik agar sikap futuristik tersebut ada dalam diri peserta didik, diantaranya yakni pendidik perlu mencontohkan kepada peserta didik agar memiliki pandangan yang jauh ke depan dalam membangun sikap budaya ilmiah, seperti sikap ingin tahu, kritis, terbuka, objektif, dan menghargai karya orang lain, yang menjadi salah satu kunci kesuksesan. Selain itu, pendidik wajib memiliki peran yang positif, tidak mudah mengeluh, serta berani menghadapi segala risiko. Apakah dari Barit ada sanggahan? Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Faisabila Sokwa. Pertanyaannya, mengapa metode ilmiah harus bersifat logis dan teratur? Logis adalah keterangan yang disajikan di dalamnya dapat diterima oleh akal sehat. Sehingga logis berarti isi karya ilmiah harus dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat, serta didasari oleh hubungan sebab akibat. Sedangkan teratur adalah menguraikan dan merumuskan keterangan di dalamnya sehingga membentuk suatu sistem secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Sehingga suatu metode ilmiah harus bersifat logis dan teratur agar
agar dapat dibuktikan kebenarannya. Apakah dari Faiza Bila ada sanggahan? Tidak, Rina, makasih jawabannya. Pertanyaan lainnya akan dijawab oleh Julia Esa. Julia Esa, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lintang Savitri. Dalam metode ilmiah disebutkan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Salah satunya teknik kuantitatif dan kualitatif. Apakah keduanya dapat digunakan bersamaan? Jika bisa, apakah semua karya ilmiah dapat digunakan teknik keduanya tanpa terkecuali? Menurut Thomas de Cook, ia berpendapat bahwa metode kuantitatif dan kualitatif tidak dapat dipakai secara bersama-sama, karena kedua metode tersebut memiliki paradigma, proses penelitian, dan karakteristik yang berbeda. Sedangkan menurut Prof. Sugiono, ia berpendapat bahwa kedua metode tersebut dapat digabungkan dalam suatu penelitian yang bersamaan, akan tetapi harus memiliki pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan bersamaan untuk meneliti pada objek yang sama. Yang kedua, dapat digunakan secara bergantian, secara bertahap. Yang ketiga, dapat digunakan untuk secara bergantian untuk mengecek atau memperkuat hasil data. Yang keempat, dapat digunakan secara bersamaan asalkan kedua metode tersebut diperjelas langkah-langkah penggunaannya dan dapat dipahami dengan jelas. Apakah bisa diterima, Lintang? Baik, terima kasih sudah jelas. Izin menjawab moderator pertanyaan dari Margareta, di mana pertanyaannya, sebagaimana telah dipaparkan pada slide 7 mengenai pola pikir dalam metode ilmiah, disebutkan bahwa pola pikir tersebut terbagi atas induktif dan deduktif. Mungkin dari kelompok presenter bisa menerangkan contoh dari hasil dua pola pikir tersebut. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, pola deduktif ini kan pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus. Nah, penalaran deduktif ini dilakukan melalui serangkaian pernyataan yang disebut silogisme, yang terdiri dari 3 unsur, yaitu dasar pemikiran utama atau premis mayor, dasar pemikiran kedua, premis minor, dan sebuah kesimpulan. Contohnya, premis mayornya, semua mahasiswa pendidikan IPA wajib mengikuti mata kuliah biologi. Sedangkan pemikiran kedua, terdapat pernyataan bahwa Reta adalah mahasiswa pendidikan IPA. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Reta wajib mengikuti mata kuliah biologi. Seperti itu. Selanjutnya, pola pikir induktif. Dari khusus ke umum. Contohnya, logam A dapat memuai jika dipanaskan. Logam B juga dapat memuai jika dipanaskan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semua logam dapat memuai jika dipanaskan. Seperti itu. Bagaimana, Margareta? Nggih, jawabannya sudah bisa dipahami. Terima kasih, nggih. Sama-sama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.